Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Niswa Idrus, NIM 18031062 dari kelas Pendidikan Biologi D. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum virtual tentang PCR atau Polymerase Chain Reaction. Pada genom manusia ini terdiri dari 3 miliar pasang basa DNA. Nah, para peneliti umumnya harus mengisolasi secara spesifik segmen DNA dalam jumlah yang sangat besar. Namun, segmen ini hanya berupa potongan yang sangat kecil pada genom. Nah, maka dibutuhkan salinan yang sangat banyak agar dapat bekerja secara maksimal. Nah, PCR atau Polymerase Chain Reaction dapat menghasilkan 100 miliar salinan dari urutan DNA spesifik dengan identik dalam waktu hanya beberapa jam saja. Teknik ini hanya membutuhkan tes tube, reagen sederhana, dan sumber panas. Nah, ini adalah folikel rambut. Untuk melakukan PCR harus sudah memiliki DNA yang telah terekstrak dari sel. Nah, tujuan PCR ini adalah untuk membuat salinan DNA lebih banyak. Nah, maka tidak diperlukan jumlah DNA yang banyak untuk memulai reaksi ini. Contohnya, kita dapat mengambil ekstrak DNA dari beberapa volume darah, dari kulit, saliva, dan juga folikel rambut. Nah, kita mulai pertama, kita memindahkan DNA yang telah diekstraksi tadi ke dalam tabung PCR, di mana proses PCR ini dilakukan dengan melakukan pemanasan dan pendinginan secara berulang. Maka, tabung PCR yang digunakan ini sudah didesain secara khusus untuk dapat mendistribusikan suhu secara merata. Pertama, kita memindahkan ekstra DNA ini ke dalam tabung PCR. Nah, kemudian kita menambahkan primer ke dalam tube. Nah, primer satu ini akan menempel pada untai DNA template. Nah, pada ujung segmen yang ingin disalin. Primer ini merupakan komponen penting PCR karena akan menempel secara spesifik dengan urutan tertentu dari gen target sehingga tidak menempel pada tempat yang salah. Nah, selanjutnya kita masukkan primer satunya ke dalam tabung PCR. Kemudian, kita akan menambahkan primer kedua. Nah, primer kedua ini akan menempel pada sisi yang lain. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan nukleotida ke dalam tabung PCR. Nah, nukleotida ini seperti adenin, sitosin, guanin, dan timin, di mana molekul ini akan digunakan untuk menghasilkan kopian dari DNA. Nah, selanjutnya kita ambil nukleotida tadi, kita masukkan ke dalam tabung PCR.
Yang terakhir, kita menambahkan DNA polimerase ke dalam tabung PCR. Nah, di mana DNA polimerase ini akan membaca kode DNA pada DNA template dan akan memasangkan nukleotida yang cocok untuk menghasilkan salinan DNA. Nah, enzim ini secara spesifik dipilih agar dapat bereaksi secara stabil pada suhu yang tinggi. Nah, kita ambil DNA polimerase ini, lalu kita masukkan ke dalam tabung PCR. Nah, selanjutnya, tabung PCR yang kita masukkan ke dalam tabung PCR ini, kita masukkan ke dalam mesin PCR, di mana mesin ini akan secara akurat menaikkan dan menurunkan suhu dengan durasi tertentu, hanya dalam waktu beberapa jam saja. Nah, perubahan suhu ini akan menyebabkan PCR bekerja dengan baik. Nah, kita masukkan tabung PCR tadi ke dalam thermocycler atau mesin PCR. Lalu kita tekan tombol start. Nah, di dalam mesin PCR ini mengalami beberapa siklus. Siklus pertama, yaitu suhunya naik menjadi 95 derajat Celcius, mendekati mendidih, di mana ini merupakan proses DNA double helix akan memisahkan diri menjadi DNA untai tunggal. Nah, selanjutnya, suhu akan turun menjadi 50 derajat Celcius. Di sini, primer yang kita masukkan tadi akan menempel pada DNA template, sehingga menyebabkan DNA template tidak dapat menempel kembali. Lanjut. Nah, kemudian suhunya naik lagi menjadi 72 derajat Celcius. Di sini, DNA polimerase akan menempel dekat dengan primer dan DNA template. Kemudian, DNA polimerase ini akan mulai menambahkan nukleotida untuk mensintesis untaian DNA baru, sehingga diperoleh untaian DNA baru, dan siklus pertama selesai. Nah, kita lanjut ke siklus 2. Nah, pada tahap siklus 2 ini, tahapannya sama dengan siklus pertama, yaitu suhunya naik lagi menjadi 95 derajat Celcius, di mana DNA melepaskan diri menjadi DNA untai tunggal. Lalu, suhunya turun kembali menjadi 50 derajat Celcius. Nah, di sini primer akan menempel pada DNA template sehingga tidak memungkinkan DNA untuk menempel kembali. Pada tahap ketiga, suhunya naik kembali menjadi 72 derajat Celcius. Di sini, peran DNA polimerase dalam menambahkan nukleotida untuk mensintesis untai DNA baru. Nah, kita masuk pada siklus ketiga dengan proses dan tahapan yang sama. Di sini telah dihasilkan fragmen yang telah diinginkan. Ada 2 fragmen yang diinginkan. Nah, kita lanjut pada siklus keempat. Nah, di sini fragmen yang diinginkan bertambah menjadi 8. Kemudian kita masuk pada siklus kelima.
Nah, di sini jumlah fragmen yang dihasilkan pada siklus 5 ada 22. Nah, siklus ini terus berlanjut hingga siklus ke-30. Nah, di siklus 30 ini telah menghasilkan lebih dari 1 miliar fragmen yang diinginkan.